wa waladihi wan nasi ajma'in. Kata Rasulullah SAW, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia lebih mencintai diriku daripada ayahnya, anaknya, dan semua manusia. Bahkan pernah suatu saat Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya Rasulullah, engkau adalah orang yang aku cintai daripada semua manusia, kecuali dari diriku. Kata Rasul, tidak wahai Umar, sampai aku lebih engkau cintai dari dirimu. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, al-an ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, sekarang engkau aku lebih cintai. Aku lebih mencintai dirimu dari diriku. Ini sekali lagi merupakan kewajiban setiap muslim muslimah mencintai Rasulullah SAW. Bahkan cinta kepada Rasulullah SAW merupakan bentuk keimanan, merupakan penyempurna keimanan. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Akan tetapi namanya cinta bukan sekedar ucapan di bibir semata. Namanya cinta bukan sekedar pengakuan tanpa bukti yang nyata. Oleh karena itulah, kalau seorang muslim muslimah mengaku cinta Nabi, harus dia mendatangkan bukti yang nyata. Apa bukti cinta kepada Nabi SAW? Yang pertama kata para ulama, dengan ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat ke-31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Nabi Muhammad, jika kalian wahai manusia, wahai kaum muslimin mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, kata Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah, pasti Allah mencintai kalian dan Allah pasti mengampuni dosa-dosa kalian. Mengaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Rasul, harus dibuktikan dengan ittiba, mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Baik dalam masalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan seterusnya. Banyak ayat-ayat yang mewajibkan kita mentaati Rasul, mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Bahkan kata Imam Ahmad rahimahullah, nadartu fil mushaf fawajatu fihi ta'ata Rasul fi salasin wa salasina maudhi'an. Ketika aku meneliti mushaf, aku dapati ada 33 ayat Al-Quran yang mewajibkan taat kepada Rasulullah SAW. Di antaranya tadi surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian mengaku cinta kepada Rasul, atau jika kalian mengaku cinta kepada Allah, ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah SAW. Demikian pula dalam surat An-Nisa ayat 59. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul dan pemimpin di antara kalian. Demikian pula Allah mengancam orang-orang yang tidak mau mentaati Rasul, yang tidak mau mengikuti ajaran Rasul. Seperti yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 14, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nara. Barang siapa memaksiati Allah dan Rasulnya dan melampaui batasan Allah dan Rasul, maka Allah masukkan ke dia ke dalam api neraka. Ancaman yang berat bagi yang memaksiati, tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Bahkan dalam ayat yang lain, surat An-Nisa ayat 115,
Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan yang mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, kami palingkan kemana dia berpaling, kami sesatkan kemana dia tersesat, dan kami masukkan dia ke neraka jahanam, dan jahanam sejelek-jelek tempat kembali. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kalau orang itu mengaku cinta kepada Rasul, buktikan dia dengan mentaati perintah Rasul, dengan dia mengikuti ajaran Rasul. Sebagaimana kata seorang penyair Arab, taksir rasula wa anta tudhir hubbahu hadza muhalun fil qiyasi badi'u. Engkau memaksiati Rasul, engkau menyelisihi Rasul, engkau menyimpang dari ajaran Rasul, namun engkau mengaku cinta kepada Rasul. Ini sesuatu yang mustahil. Ini tidak connect, tidak nyambung. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Kata penyair Arab tersebut dalam bait yang kedua, jika cintamu betul-betul jujur kepada Rasul, engkau akan mentaati Rasul. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena orang yang cinta pasti mengikuti, mentaati orang yang dia cintai. Sekali lagi, cinta kepada Nabi bukan sekedar ucapan di bibir semata, bukan sekedar pengakuan tanpa bukti yang nyata. Harus dibuktikan dengan ittiba, mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Apalagi ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, mengikuti ittiba kepada sunnah Rasul, kepada ajaran Rasul, banyak keutamaannya. Ini kalau kita sebutkan beberapa keutamaan, pahala mengikuti ajaran Rasul, ittiba kepada sunnah Rasul sangat banyak. Di antaranya tadi surat Ali Imran, pahala keutamaan yang ittiba mengikuti ajaran Rasul, yaitu Allah mencintai dan mengampuni dosa orang-orang tersebut. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya, ini langsung dua keutamaan langsung Allah berikan. Kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, ikutilah aku, ikutilah Rasul. Apa pahalanya, keutamaannya? Yuhibbukumullah. Allah pasti mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan kata para ulama, ayat ini dinamakan ayatul imtihan, ayat ujian. Yaitu untuk menguji siapa saja yang mengaku cinta Rasul. Yang mengaku cinta Allah, mengaku cinta Rasul, harus diuji dengan ayat ini. Apa ujiannya ya tadi? Apakah dia mengikuti Rasul ataukah tidak? Dan tadi keutamaannya yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah cintai dan Allah ampuni dosa. Semoga Allah mencintai kita dan mengampuni semua dosa-dosa kita. Yang kedua, atau mungkin bisa dikatakan yang ketiga, keutamaannya mengikuti sunnah Rasul, mengikuti ajaran Rasul, yaitu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan hidayah dari Allah. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 54, wa in tuti'u tahtadu. Jika kalian mentaati mengikuti Rasul, kalian akan mendapatkan petunjuk. Petunjuk akan diperoleh dengan kita ittiba mengikuti ajaran Rasul. Apalagi Rasul setiap kali khutbah, beliau memulai dengan kata-kata wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ikutilah Rasul, kita akan mendapatkan petunjuk. Keutamaan yang keempat, ittiba kepada sunnah Rasul, yaitu Allah akan satukan umat Islam. Umat Islam tidak akan mungkin bisa bersatu tanpa ittiba kepada ajaran Rasulullah SAW. Dalam surat Ali Imran ayat 103, Allah berfirman, wa tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu
Wadhkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Berpeganglah kalian semuanya dengan tali Allah, dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, dan jangan kalian berpecah belah. Ingatlah ketika kalian, wahai para sahabat, dahulu sebelum masuk Islam, sebelum tahu tauhid, sebelum tahu sunnah Rasul, kalian berpecah belah, berperang satu kabilah dengan kabilah yang lain. Id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Lalu Allah menyatukan hati kalian, yaitu dengan tauhid dan sunnah. Makanya Rasul bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya, "Wa man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Barang siapa yang hidup setelahku nanti, dia akan melihat perselisihan, perpecahan yang banyak. Apa solusinya? Bagaimana meraih persatuan umat? Kata Rasul, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Pegang erat sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Ini solusi bagi perpecahan umat. Mengikuti ajaran ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara keutamaan ittiba kepada sunnah Rasul SAW, yaitu akan memperoleh pahala yang sangat luar biasa, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya surat An-Nisa ayat ke-13. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, Allah masukkan dia ke dalam surga. Semoga Allah memasukkan ke dalam surganya kelak di hari kiamat. Rasul juga pernah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku pasti masuk surga, kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggan masuk surga, wahai Rasulullah? Rasul menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaati diriku, dialah yang masuk surga. Namun barang siapa yang memaksiati diriku, menyelisih diriku, menyimpang dari ajaranku, maka dialah yang enggan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian di antara keutamaan orang yang ittiba kepada sunnah Rasul, akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, wasyuhada, dan orang-orang soleh. Seperti yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka Allah akan gabungkan mereka bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat atas mereka dari kalangan nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang yang saleh. Maka ma'asal muslimin, sekali lagi kalau kita mengaku cinta kepada Rasul, ikutilah ajaran Rasul dan keutamaannya sangat amat luar biasa. Kemudian yang kedua, di antara bukti kita cinta kepada Rasul, yaitu dengan kita mendahulukan ucapan Rasul di atas ucapan semua manusia. Wajib kita mendahulukan ajaran Rasul di atas semua ajaran manusia yang lainnya. Sebagaimana perintah Allah dalam surat Al-Hujurat ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah dan sabda Rasul. Kita harus yakin firman Allah, sabda Rasul pasti benar. Adapun ucapan pendapat manusia, siapapun mereka, ulama, ustadz, kiai, itu bisa benar, bisa salah. Sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, berkata, ma minkum illa radun wa mardudun illa Rasul sallallahu.
setiap dari kita ucapannya bisa ditolak, bisa diterima, kecuali Rasulullah SAW. Maka seandainya ada pendapat ustadz, kiai, ataupun ulama, misalnya menghalalkan sesuatu, sedangkan Rasul mengharamkan, maka kita mengutamakan sabda Rasulullah SAW. Karena itu yang paling benar. Khairul hadi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kita diajari Rasul salat yang benar. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kita sekarang nggak bisa melihat langsung Rasul salat karena Rasul meninggal dunia. Kita hanya bisa mempelajari hadis-hadis Rasul SAW. Dalam Sahih Bukhari ada kitab salat, Sahih Muslim, lengkap semuanya. Maka kita ikuti ajaran Rasul SAW tentang sholat misalnya. Kalau ada yang mengajari yang lain selain yang ada dalam hadis Rasul, maka kita tinggalkan. Kita mengikuti apa yang Rasul telah ajarkan. Ajaran Rasul sudah komplit. Dari A sampai Z, dari A sampai I. Masalah apa saja sudah ada. Tinggal kita mau mempelajari ataukah tidak. Enggak perlu mencari-cari ajaran yang baru. Yang Rasul katakan, iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang baru dalam urusan agama itu bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat, kata Rasulullah SAW. Maka wajib untuk kita mendahulukan ucapan Rasul di atas ucapan semua manusia. Karena ucapan Rasul pasti benar. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini pula yang diwasiatkan oleh semua para ulama, terutama ulama 4 mazhab. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkata, "Idza khalafa qauli ka rasul fadribu qauli Abdul Haid." Apabila ucapanku menyelisih ucapan Rasul, buang jauh-jauh ucapanku. Imam Ahmad mengatakan, "La tuqallidni wa la tuqallid Malikan wa la Syafi'iyah, walakin khudhu min haitsu akhadhu." Jangan kalian taklid kepada diriku, kepada Malik, kepada Imam Syafi'i. Namun ambillah dari mana mereka mengambil ilmu agama tersebut. Ini adalah kesepakatan para ulama untuk menjadikan Rasul sebagai rujukan utama dan pertama. Makanya dalam ayat 59 An-Nisa tadi yang kita baca awalnya, dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taati Rasul dan pemimpin di antara kalian. Dan jika kalian berselisih tentang suatu permasalahan agama, maka kembalikanlah kepada Allah, kepada Al-Quran, dan kepada Rasul, yaitu kepada hadis-hadis Rasulullah SAW. Kalau ada perselisihan pendapat tentang masalah agama, maka kembalikan kepada ajaran Rasul. Ajaran Rasul sebagai hakim, sebagai pemutus dalam perselisihan yang ada. Contoh misalnya ya, masalah akidah. Kalau kita tanya sebagian kaum muslimin di mana Allah? Banyak jawabannya. Beda-beda jawabannya. Ada yang mengatakan Allah di mana-mana. Ada yang mengatakan Allah di hati para wali-walinya. Ada yang mengatakan Allah tidak di ruang, tidak di waktu. Maka Allah perintahkan kalau ada perselisihan masalah agama, kembalikan kepada Al-Quran dan hadis Rasul SAW. Kepada sunnah Rasul. Kalau kita mengaku cinta kepada Rasul, maka kita akan dapati Al-Quran mengatakan Ar-Rahman alal asyistawa. Allah tinggi di atas arsy. Arsy adalah makhluk Allah yang paling tinggi. Arsy ada di atas langit yang ke-7. Artinya Al-Quran mengatakan Allah di atas langit. A'amintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dengan zat yang di atas langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah yang ada dalam Al-Quran. Dan juga Rasul mengatakan ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Tidakkah kalian mempercayai diriku sedangkan diriku kepercayaan zat yang di atas langit. Rasul mengatakan Allah fis sama. Maka ini sebagai putusan terakhir. Tidak boleh tawar-tawar lagi.
Akidah seorang muslimah mengatakan Allahu fis sama. Kalau ada perselisihan, kembalikan kepada sabda Rasul ini. Kalau kita memang mengaku cinta kepada Rasul. Rasul mengatakan Allah di atas langit. Sedangkan yang lain mengatakan di mana-mana atau di ruang, tidak di waktu. Maka sekali lagi kalau kita mengaku cinta Rasul, ikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dusta kalau kita mengaku cinta kepada Rasul, namun kita ngeminteri Rasul. Kalau kita masih menentang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, di antara bukti kita mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan kita membenarkan semua sabda Rasul. Membenarkan semua kabar berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama dalam hadis yang sahih. Karena sabda Rasul adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Rasul berkata dari hawa nafsunya, namun itu wahyu dari Allah. Maka kewajiban seorang muslim, seorang muslimah membenarkan semua kabar berita dari Rasul. Masuk akal, tidak masuk akal, wajib dibenarkan. Yang perlu dikoreksi adalah akal kita. Karena akal kita serba terbatas sebagaimana semua anggota tubuh kita. Kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah, innalil uqul hududan tantahi ilai. Akal itu ada batasannya. Tidak sempurna. Akal itu sama dengan anggota tubuh kita yang lainnya. Dengan penglihatan kita. Kita nggak mungkin bisa melihat dalam jarak yang sangat jauh. Pendengaran kita juga sama, ada batasannya. Nggak mungkin kita bisa mendengarkan ucapan yang sangat jauh. Demikian pula dengan akal kita. Jangan menjadikan akal sebagai tolak ukur segala-galanya. Apalagi yang berkaitan dengan masalah gaib. Contoh saja, masalah roh. Ya. Kita atau setiap kita pasti punya roh. Betul tidak? Kalau nggak ada roh, disolati jenazah. Tapi pernahkah akal kita menjangkau alam roh? Bagaimana bentuknya roh tersebut? Bagaimana warnanya? Pink atau ungu atau biru? Tidak ada yang tahu. Ini masalah gaib. Akal tidak akan mungkin sampai kepadanya. Dan itulah yang Allah firmankan. Yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang roh. Jawablah, roh itu adalah ilmu yang dimiliki oleh Allah semata. Maka tidak boleh kita mengatakan, wah hadis ini nggak masuk akal. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa Anda? Apakah Anda lebih mengetahui daripada Allah dan Rasulnya? Na'udzubillahi min dzalik. Contoh, masalah ini pengobatan. Kalau kata para ulama, pengobatan itu dibolehkan kalau yang pertama dari pengobatan ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, atau pengobatan medis yang mubah yang telah mengalami istilahnya tajribah, penelitian, percobaan secara ilmiah. Bukan dengan jimat dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Adapun jimat, kata Rasul, inna ruqa wa tamaima wa tiwala syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, jimat-jimat dari dukun dan juga pelet itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dibolehkan dalam Islam pengobatan hanya ada dua, pengobatan yang tadi sesuai dengan pengobatan Nabi atau pengobatan medis yang melalui penelitian ilmiah. Adapun yang tadi pengobatan ala Nabi, contohnya Rasul mengatakan habbatus sauda dawa'un likulli da. Bahwasanya jintan hitam itu obat bagi segala penyakit. Mohon maaf ya. Pernah saya sampaikan hari ini kepada sebagian orang yang
kerja juga sebagai tenaga medis. Tiba-tiba nyeletuk dia mengatakan, wah nggak mungkin ada satu obat untuk segala penyakit. Ini Rasul yang mengatakan. Kalau ilmu Anda belum sampai kepada itu, jangan memprotes sabda Rasul. Ini wahyu dari Allah. Allah yang lebih tahu tentang obat-obat yang Allah ciptakan. Allah yang menciptakan manusia. Allah yang menciptakan obat-obat tersebut. Allah tahu apa saja manfaatnya. Ya. Ini nggak perlu penelitian, wajib kita imani. Kalaupun ada penelitian, ini untuk menguatkan lagi litatma'innal qulub, untuk lebih menenteramkan hati. Tapi kalau itu sudah ada sabda Rasul, wajib kita ikuti. Al-Quran itu juga sebagai obat, kata Allah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran, di dalamnya ada obat. Ya. Obat untuk segala penyakit. Bukan hanya untuk orang yang kesurupan jin saja. Atau yang disilakan dengan ruqyah. Itu pengobatan ala Rasul SAW. Ada kisah sahabat dimintai tolong oleh seseorang yang kepala desanya tersengat kalajengking atau binatang yang beracun, berbisa. Oleh Abu Sa'id Al-Khudri diruqyah dengan membaca surat Al-Fatihah. Ini yang wajib kita imani. Ini sekali lagi, masuk akal, tidak masuk akal, imani. Kalau Anda cinta kepada Rasulullah SAW. Demikian pula masalah kisah Rasul atau kisah yang Rasul ceritakan di antara tanda hari kiamat, keluarnya Dajjal. Itu manusia, tapi dia diberikan oleh Allah banyak istilah kalau kita sekarang ini kesaktian-kesaktian untuk menguji manusia. Siapa yang beriman kepada Allah dan siapa yang beriman kepada Dajjal. Dajjal dengan seizin dari Allah bisa menghidupkan orang yang mati. Bisa menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan. Dan seterusnya. Namun sekali lagi sama dengan seizin dari Allah untuk menguji siapa yang beriman kepada Dajjal dan beriman kepada Allah. Ada sebagian orang nggak percaya. Wah, masa ada kisah seperti itu. Hadisnya sahih. Kalau Anda istilahnya belum bisa paham, tanyakan kepada para ahli ulama. Jangan sedikit-sedikit, nggak masuk akal. Akal Anda terbatas. Demikian pula misalnya Rasul SAW mengatakan, idza waqa'ad dzubab fi inai ahadikum. Apabila seekor lalat masuk ke dalam bejana gelas kalian, falyaghmishu. Celupkan sekalian. Karena dalam salah satu sayapnya ada penyakit, ada racun, salah satu sayapnya ada obatnya. Rasul yang lebih tahu lewat perantara wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda belum sampai ilmunya ke sana, jangan menolak hadis Rasulullah SAW. Jadi itu kalau kita mengaku cinta kepada Rasul, buktikan dengan kita membenarkan semua kabar berita dari Rasulullah SAW. Contoh dahulu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di antara kenapa beliau digelari dengan As-Siddiq? Karena beliau sangat membenarkan apa kata Rasul. Di antaranya kisah Isra wal Mi'raj. Orang-orang kafir jahiliyah, musyrikin jahiliyah, mereka nggak percaya kejadian Isra wal Mi'raj. Kata mereka nggak masuk akal. Bagaimana bisa Nabi Muhammad sampai ke Masjidil Haram, ke langit yang ketujuh dalam satu malam? Kata Abu Bakar As-Siddiq, kalau Rasul yang menceritakan, aku membenarkannya. Padahal waktu itu tidak ada peralatan ataupun transportasi yang bisa seperti itu. Namun inilah namanya al-iman. Bukti cinta kepada Rasulullah SAW. Maka dusta kalau orang itu mengaku cinta kepada Rasul namun menolak hadis Rasulullah SAW. Demikian pula kisah-kisah yang berkaitan dengan surga neraka, dengan adab kubur. Banyak kelompok-kelompok kaum muslimin yang mengingkari adanya adab kubur dengan alasan tidak masuk akal. Masa ada orang mati kemudian kuburannya disempitkan. Kata mereka bahkan kalau digali kuburannya orang kafir pun tidak ada itu api yang menyala-nyala.
Nggak ada adab kubur. Naudzubillah min dzalik. Padahal hadis-hadisnya banyak sekali. Bahkan ada dalil dari Al-Quran tentang adanya adab kubur. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Ghafir. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa asyiya. Wa yauma taqumus saatu adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Api neraka ditampakkan kepada Fir'aun dan para pengikutnya pagi dan petang hari. Wa yauma taqumus sa, ketika dibangkitkannya hari kiamat, dikatakan kepada para malaikat, masukkanlah Fir'aun dan para pengikutnya ke dalam adab yang pedih. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ayat ini merupakan dalil terbesar bagi ahli sunnah tentang adanya azab kubur. Bahkan Rasul mengajari kita sebelum salam berdoa meminta 4 atau pelindungan dari 4 hal. Yaitu apa? Allahumma inni a'udzubika min adabil qabr wa min adabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari adab kubur, dari api neraka, dari fitnah kematian dan kehidupan, dan dari fitnahnya ad-dajjal. Rasul mengajarkan kita berlindung dari adab kubur. Kalau dikatakan adab kubur tidak ada, ngapain Rasul mengajarkan kita doa seperti ini? Maka sekali lagi, kalau kita mengaku cinta kepada Rasul, buktikan dengan kita membenarkan semua sabda Rasul, semua kabar berita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masuk akal atau tidak masuk akal, akal ditundukkan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara bukti kita cinta kepada Rasul, yaitu kita menghormati, mengagungkan Rasul dan ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman dalam surat Al-Fatah, kalau tidak salah ayat 8-9, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka basyiran wa nadhira. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka basyiran wa nadhira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Litu'minu billahi wa rasuli walituwakiru wa tu'azziru. Agar kalian beriman kepada Allah dan Rasul, dan agar kalian menghormati, memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara cara memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya dilarang kita, terutama pada waktu Rasul masih hidup, ya, bahkan juga kata ulama, meskipun Rasul sudah meninggal dunia, menghormati Rasul yaitu dengan tidak membesarkan suara kita di hadapan Rasul. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Hujurat ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mengeraskan suara kalian di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kata Allah agar kita menghormati Rasul. Di antara cara kita menghormati Rasul, ya, selain dengan tadi ittiba'us sunnah, dengan kita membenarkan kabar berita dari Rasul, juga kita bersolawat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apalagi di hari Jumat seperti ini, dianjurkan memperbanyak solawat kepada Rasul. Namun solawat yang diajarkan oleh Rasul, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya. Rasul mengatakan, raghima anfu mri'in, celaka seseorang dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Celaka seseorang yang ketika disebut namaku, dia tidak bersolawat kepadaku. Maka kita sekali lagi, kalau mendengar nama Nabi, kita bersalawat. Ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita buka kitab-kitab hadis, meskipun ribuan kali disebut nama Nabi, pasti ada diiringi tulisan Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu oleh ulama ahli hadis ditulis lengkap. Bukan seperti orang sekarang. SAW. Apa SAW itu? Nah, ini orang yang malas, katanya cinta Nabi. Untuk bersalawat kepada Nabi SAW saja
disingkat-singkat. Ini kata ulama tidak selayaknya. Ya. Kalau kita menulis nama Nabi atau menyebut nama Nabi, iringi dengan salawat kepada Rasulullah SAW. Ini bukti kita cinta Nabi, kita menghormati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara kata para ulama, cara kita menghormati Nabi SAW, yaitu dengan kita membela ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah para ulama mereka sangat amat getol, sangat semangat membantah orang-orang yang menolak hadis Rasulullah SAW. Bahkan ada ungkapan, kalau tidak salah dari Imam Al-Humaidi, gurunya Imam Bukhari, beliau mengatakan, li'an arudda man radda hadis Rasulullah SAW ahabbu ilayya min an aghzuwa iddata minal atraf. Aku lebih suka membantah orang-orang yang menolak sabda Rasul daripada aku memerangi orang-orang kafir. Kenapa demikian? Karena orang yang menolak hadis Rasul ini melemahkan kekuatan umat Islam. Maka mereka pun sangat getol membantah orang-orang yang menolak hadis Rasulullah SAW. Demikian pula kita wajib untuk membela sunnah Rasulullah SAW. Bahkan juga membela Rasulullah SAW dari celaan caci makian, entah itu orang kafir ataupun orang muslim. Karena yang mencela Rasul bukan hanya orang kafir saja. Banyak dari kaum muslim yang juga mencela Nabi Muhammad SAW. Ya, mungkin antum pernah mendengar ada seorang, ya istilahnya tokoh lah, menggambarkan Rasul ketika kecil itu sama dengan anak-anak ya kampungan, ingusan, kemudian istilahnya nyolong mangga, mencuri mangga. Naudzubillah min dzalik. Rasul SAW sejak kecil Allah jaga dari hal-hal yang negatif seperti itu. Kok digambarkan Rasul seperti itu? Atau ada yang mengatakan Rasul tidak dijamin masuk surga. Naudzubillah min dzalik. Sedangkan ayat Al-Quran yang paling pendek dalam Al-Quran apa? Siapa yang tahu? Surat yang terpendek dalam Al-Quran, surat apa? Al-Kautsar. Allah mengatakan di awal ayat, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami memberikan kepada engkau Muhammad Al-Kautsar. Rasul mentafsirkan sendiri Al-Kautsar adalah nahrun wa adain rabbi fil jannah. Al-Kautsar adalah sungai di surga yang Allah telah janjikan untukku. Jadi intinya Rasul dijamin masuk surga. Kok ada yang mengatakan Rasul tidak dijamin masuk surga? Ini pelecehan kepada Rasulullah SAW. Kita harus membela Rasulullah SAW. Kemudian poin berikutnya, di antara bukti kita cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mungkin juga untuk penegasan poin yang pertama. Kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW sebagaimana kata Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kalian dalam diri Rasulullah SAW. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang ayat ini, hadil ayat aslun kabirun fi ta'asibi Rasulullah SAW. Ayat ini merupakan pondasi bagi seorang muslimah untuk mengikuti ajaran Rasul. Mengikuti af'alihi wa aqwali wa ahwali. Ucapan, perbuatan, dan keadaan Rasulullah SAW. Seperti tadi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kalau kita sholat asal-asalan, nggak mengikuti ajaran Rasul, maka na'udzubillah min dzalik, sia-sia perbuatan kita. Capek, lelah, letih, namun nggak ada nilai pahalanya di sisi Allah. Sebagaimana kata Rasul, man amila amalan
Laisa alai amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan suatu amal ibadah tidak sesuai dengan ajaranku maka tertolak. Hadis riwayat Muslim. Ada kisah dalam Sahih Bukhari. Seseorang datang ke masjid, salat tahiyatul masjid. Kemudian selesai salat dia menghampiri Rasul. Kata Rasul, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah engkau salat karena engkau belum salat. Rasul anggap salatnya enggak sah. Orang itu salat lagi 2 rakaat. Datang lagi kepada Rasul selesai salat. Kata Rasul sama, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Salatlah engkau karena engkau belum salat. Rasul anggap salatnya enggak sah. Sampai 3 kali orang itu salat, namun Rasul menganggapnya tidak sah. Baru orang itu mengatakan, ya Rasulullah, ini yang aku bisa lakukan, maka ajari aku salat yang benar. Maka Rasul ajarkan bagaimana salat yang benar. Idza kumta ila salati fakabbir. Kata Rasul, apabila engkau mau salat, takbirlah, yaitu takbiratul al-ihram. Enggak perlu membaca An-Nas, Al-Falaq, atau mungkin Al-Baqarah. Ya. Langsung takbir Allahu Akbar. Ini ajaran Rasulullah SAW. Semua sudah ada ajarannya. Masalah zikir misalnya. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Ada zikir semuanya. Yang ada saja masih banyak yang belum kita amalkan. Betul tidak? Bangun tidur ada zikirnya. Apa zikirnya? Ya, tanya nggak pernah tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita biasanya orang selesai bangun tidur langsung ke toilet. Masuk toilet ada zikirnya. Apa itu? Hah? Allah min adubika minal khubuthi wal khaba'is. Ketika keluar dari toilet ada zikirnya apa? Ghufranak. Pendek. Orang itu selesai semua itu biasanya ke masjid. Keluar rumah ada zikirnya. Apa zikir keluar dari rumah? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya pasti pakai baju. Memakai baju ada zikirnya. Melepas baju ada zikirnya. Ada zikir pagi dan petang. Ada zikir sebelum tidur, bangun tidur. Lengkap semuanya. Ini saja yang sudah ada ajarannya. Masih banyak belum kita ketahui. Masih banyak belum kita amalkan. Ngapain kita mencari-cari ajaran yang baru? Demikian pula tadi masalah puasa, sholat, zakat, haji. Komplit semua ajaran Rasul SAW. Katanya cinta Rasul. Kok ajaran Rasul ditinggalkan? Malah ngambil ajaran yang lainnya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itulah kata para sahabat Rasul, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikut yang sudah ada ajarannya. Jangan mengada-ada ajaran baru dalam urusan agama. Kalian sudah dicukupi oleh Rasulullah SAW. Bahkan kata sahabat Rasul yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Tarokana Rasul SAW. Wa mata'irun yuqallibu janifil hawa illa waqad bayyana lana anhu ilma. Tidaklah Rasul meninggal dunia. Kecuali Rasul telah menjelaskan semuanya kepada kita. Sampai masalah burung yang terbang dengan kedua sayapnya di udara. Kemudian Abu Dzar membawakan hadis Rasul, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa waqad buyyina lakum. Tidak ada sesuatu yang tersisa dari urusan agama ini yang bisa mendekatkan kalian kepada Allah, kepada surga Allah, dan tidaklah yang bisa menjauhkan dari api neraka kecuali semuanya telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Makanya Allah turunkan surat Al-Maidah ayat yang ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Islam sudah sempurna, sudah komplit. Ya. Mau apa? Ya, dari urusan agama ini sudah komplit. Jangan mengatakan, wah kalau begitu nggak usah naik pesawat kalau haji. Ini bukan masalah agama, masalah transportasi. Rasul mengatakan urusan dunia antum a'lamu bi umuri dunyaku. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Bedakan dengan urusan masalah agama. Yang kita bahas ini adalah sekali lagi masalah agama sudah komplit. Makanya kata para ulama al-aslu fil ibadah al-man'u. Asal dalam ibadah itu terlarang sampai ada dalil yang mencontohkan.
Adapun kaidah dalam urusan dunia, secara asal urusan dunia itu mubah, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan. Jangan dicampur adukan. Ya. Misalnya, boleh enggak orang salat duhur 5 rakaat? Kan niatnya baik, nambah pahala. Nah, kalau dilarang, masa mengatakan, wah masa begini dilarang? Kita kan boleh ya olahraga pakai 5 gerakan misalnya. Ini beda urusan dunia dengan urusan agama. Kalau urusan agama sudah paten, sudah baku ajarannya. Demikian pula masalah perayaan-perayaan hari besar itu juga sudah komplit dalam Islam. Tidak ada ya dalam Islam perayaan-perayaan selain Idul Fitri dan Idul Al-Adha. Rasulullah SAW ketika masuk kota Madinah mendapati 2 hari raya orang-orang Madinah. Kata Rasul, innallaha qad abdalakum bima khairan minhuma. Sesungguhnya Allah menggantikan 2 hari raya kalian dengan 2 hari raya yang lebih baik, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Ini yang ada dalam ajaran Islam. Peringatan hari besar hanya ada dalam setahun, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Ini ajaran Rasulullah SAW. Apalagi dalam masalah akidah. Ikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, di antara bukti kita cinta Rasul, yaitu kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam menyanjung Rasulullah SAW. Atau alias tidak boleh kita menuhankan Rasulullah SAW. Karena Rasul bersabda, la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam menyanjung diriku. Sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan dalam menyanjung Nabi Isa bin Maryam. Innama ana abadun. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Faqulu Abdullah wa Rasul. Katakanlah aku adalah hamba Allah dan utusan Allah. Islam pertengahan, siratal mustaqim. Seperti yang kita baca setiap salat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Yaitu jalan yang telah Allah berikan kepada orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka, atau jalannya orang-orang yang telah Allah berikan nikmat atas mereka, bukan jalannya orang tersesat dan orang yang dimurkai, atau bukan jalannya orang yang dimurkai atau yang sesat. Orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, kata para ulama, al-Yahud. Kenapa mereka dimurkai oleh Allah Ta'ala? Karena mereka melecehkan para anbiya. Bahkan membunuh para nabi. Lawannya orang Nasr berlebihan sampai menuhankan nabi mereka. Islam pertengahan. Menghormati dan tidak berlebihan. Menghormati dan tidak pula merecehkan, merendahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan seperti Yahudi yang melecehkan, bukan seperti Nasara yang menuhankan. Pertengahan. Makanya dalam akhir surat Al-Kahfi, Allah mengatakan, Kul innama ana basarun mislukum. Katakan wahai Nabi Muhammad, aku yaitu Nabi Muhammad, manusia seperti kalian. Kenapa Allah perintahkan Nabi mengatakan demikian? Karena masih banyak orang-orang yang menuhankan Nabi. Masih ada, terutama dalam pujian-pujian, salawat-salawat yang dikarang oleh manusia sendiri. Dalam kasidah-kasidah pujian kepada Nabi yang berlebihan. Mengatakan Nabi itu tempat mereka berlindung ketika susah. Na'udzubillah min dzalik. Padahal Nabi ketika susah minta tolong kepada Allah. Bahkan Rasul mengatakan, idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau mohon, mohonlah kepada Allah. Jika engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Karena masih banyak orang yang menganggap Rasul bisa menyembuhkan penyakit. Na'udzubillah min dzalik. Pada Rasul kalau sakit, berdoa kepada Allah. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi. Ya Allah, engkau adalah yang menyembuhkan. Nabi Ibrahim berkata, fa'idha maritu fahuwa yashfin. Jika aku sakit, kata Nabi Ibrahim, dialah Allah yang menyembuhkan. Ada pula orang-orang yang mengatakan Nabi yang memiliki dunia dan akhirat. Ada pula yang mengatakan Nabi yang tahu yang gaib, ilmu di lahul mahfud. Na'udzubillah min dzalik. Ini mensejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya, Nabi Muhammad manusia termulia, anas sayyidu waladi Adam. Namun tetap statusnya sebagai
Ana basarun mislukum. Bukan Tuhan, bukan Rabbul Alamin, bukan Al-Khaliq, bukan Al-Ma'bud yang disembah. Ini yang harus kita yakin. Bahkan Rasul ketika ada seorang budak perempuan menyenandungkan syair, mengatakan wa fina nabiyun ya'lamu ma fi ghadin. Di antara kita ada nabi yang tahu yang gaib, tahu yang akan datang. Rasul marah. Rasul mengatakan kuli biqalik. Ucapkan yang sewajarnya. Ketika ada orang mengatakan Masya Allah wasita. Ini semuanya karena kehendak Allah dan karena kehendakmu. Kata para ulama, Rasul marah hanya karena kata-kata dan. Dalam konteks ucapan tadi. Karena Allah dan karena Rasul. Rasul marah. Bal kulu Masya Allah wahdah. Bahkan katakan ini semuanya hanya karena kehendak Allah. Rasul nggak mau disejajarkan dengan Allah. Ini perintah Allah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sangat disayangkan banyak dari kaum muslimin terlalu berlebihan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita cinta kepada Nabi SAW, buktikan dengan kita pertengahan. Tidak boleh menghina Nabi, merendahkan Nabi, dan tidak boleh kita menuhankan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pengikut setia Rasul SAW dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama Rasul di surga kelak. Wallahu taala. Terima kasih Ustadz, alhamdulillah atas paparan yang sangat sangat penting sekali untuk kita semuanya. Semoga kita dapat mengambil pelajarannya dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Masuk ke dalam sesi berikutnya, Ustadz, izin untuk masuk dalam sesi tanya jawab. Pertama mungkin dari hadirin yang offline dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz. Mungkin ada dua pertanyaan. Itu yang pertama, bagaimana kita tetap berada pada yang pertengahan tadi, Ustadz, untuk masalah mencintai Nabi. Umar saja yang bersifat dominan sanguinis dengan logikanya itu bisa tergoyahkan ketika Nabi Muhammad SAW itu meninggal dunia sampai beliau itu ditegur oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu bagaimana kita untuk bisa tetap pada pertengahan, Ustaz. Yang kedua, Ustaz, untuk yang kaum agak melenceng dari tema, Ustaz, masalah yang kaum Yahudi tadi, Ustaz. Kalau nggak salah kan itu Ustaz, mohon koreksi Ustaz, itu dalam Al-Fatihah ayat ke-7 atau yang terakhir, itu kan di dalam kitab Ibnu Katsir itu dikatakan bahwa mereka dihinakan Allah itu karena mengetahui tetapi mereka mengkhianati ya, menidakkan gitu. Jadi apa yang Allah turun kepada mereka. Jadi sebenarnya yang membuat mereka terhina tuh dengan ilmu yang tidak diterapkan atau karena yang tadi yang menyakiti para anbiya, Ustaz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama berkaitan dengan apa tadi? Bagaimana kita bisa istiqomah dalam mencintai Nabi sesuai dengan kadarnya, pertengahan, tidak berlebihan, tidak meremehkan atau tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Yang pertama yaitu dengan kita memperbanyak thalabul ilmi, belajar ilmu agama. Terutama yang berkaitan dengan sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahlus Sunnah wal Jamaah dikenal dengan wasatiyah, pertengahan. Pertengahan sesuai dengan dalil. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ahlus Sunnah pertengahan dalam segala hal, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Di antaranya dalam mencintai Nabi. Ahlus Sunnah sangat mencintai Nabi, sangat menghormati Nabi, mengagungkan Nabi, membela sunnah Rasul, membela zatnya Rasul. Namun tidak sampai menuhankan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahlus Sunnah meyakini Rasul manusia sebagaimana yang lain. Rasul terkadang tertimpa rasa sakit. Rasul ketika di Taif dakwah tauhid dilempari bebatuan sampai berlumuran darah. Rasul ketika perang Uhud terkena senjata
Orang-orang musyrikin jahiliyah berlumuran darah. Maka tidak ada istilah ilmu kebal dan sebagainya. Nabi saja yang paling mulia bisa tembus dengan apa? Senjata. Nabi manusia, bukan Tuhan. Makanya syirik kalau ada yang mengatakan, ya Rasulullah sembuhkan aku. Ya Rasulullah berikan aku syafaatmu. Na'udzubillahi min dzalik. Syafaat milik Allah. Allah berfirman, "Kullillahi syafa'atu jami'ah." Katakanlah semua syafaat milik Allah. Di hari kiamat Rasul minta izin kepada Allah untuk memberikan syafaat. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan seizin dari Allah. Maka sekali lagi kalau kita mau istiqomah dalam bersikap kepada Nabi SAW agar kita senantiasa di atas pertengahan as-siratal mustaqim, yaitu dengan terus belajar terutama masalah al-aqidah, akidah salaf, akidah para sahabat Rasulullah SAW. Ya, banyak kitab-kitab yang ditulis masalah akidah oleh para ulama. Kitab Ushul Sunnah Imam Ahmad, Syarhus Sunnah Imam Muzani, muridnya Imam Syafi'i dan yang lainnya. Adapun pertanyaan yang kedua berkaitan dengan penafsiran ghairil maghdubi alaihim. Kenapa orang Yahudi dimurkai Allah Ta'ala? Ada yang mengatakan tadi, karena mereka tidak mengamalkan ilmu yang mereka ketahui. Sebagaimana kata Allah, ya'rifuna kama ya'rifuna abnahum. Seperti mereka mengenal Nabi, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Mereka tahu kebenaran, namun tidak mau mengamalkan kebenaran. Nah, ini tidak bertentangan dengan yang kita sampaikan tadi. Mereka dimurkai diantaranya karena mereka membunuh para anbiya. Kenapa? Karena mereka ini tahu anbiya itu adalah hak, di atas kebenaran. Mereka tahu tentang Nabi itu adalah hak. Cuma karena fanatik golongan. Karena bukan dari golongan mereka. Mereka tidak mau mengimani Nabi SAW. Jadi ini nggak bertentangan. Mereka membunuh para anbiya itu sebetulnya mereka di atas ilmu. Tapi mereka tidak mau mengamalkan. Mereka tahu kebenaran para anbiya, namun mereka tidak mau menghormati para al-anbiya. Wallahu ta'ala. Nah, ada yang lainnya? Eh, mohon izin bertanya Ustaz terkait dengan topik ini. Bagaimana sikap kita kepada jika ada orang yang menghina Nabi? Yang pertama, jika yang menghina itu seorang Muslim. Yang kedua, bagaimana sikap kita jika yang menghina itu seorang yang ghairu Muslim? Terima kasih Ustaz. Iya, kalau yang menghina Nabi adalah seorang Muslim, ya Muslim kan banyak istilahnya macamnya. Ada yang jahil, yang awam, nggak paham. Maka tugas kita watawasobil haq watawasobi as-sabr. Kita nasihati. Bil hikmah wal mu'idatil hasanah. Kalau dia tahu misalnya itu salah, tapi ya dia ngeyel misalnya, maka harus istilahnya agak keras. Makanya dalam tingkatan amar ma'ruf munkar itu macam-macam. Kalau orang itu awam, dihalusi. Kalau orang itu tahu kebenaran namun masih menentang, perlu dengan dikerasi. Ya, meskipun kalau secara fisik kan di undang-undang kita tidak dibolehkan. Maka cukup ya dalam ayat Al-Qur'an fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada sesuai kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, kalau mungkin bisa dilaporkan, laporkan ke pihak yang berwajib. Ya, sesuai kemampuan kita. Sekali lagi tetap harus ada pengingkaran dalam hati. Kalau bisa kita menasehati, ya. Kalau tidak, ya tadi. Kalau kita mampu, ya mengajukan ke, ya laporan kepada aparat keamanan, ya sekali lagi sesuai dengan kemampuan. Itu berlaku untuk Muslim dan non Muslim. Ya. Kalau misalnya orang kafir pun, ya tadi kita tegur, ya. Tapi kalau misalnya sampai parah, kalau kita bisa melaporkan kepada aparat keamanan itu lebih bagus daripada kita sampai main hakim sendiri. Namun tetap sekali lagi kata Rasul, man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika adaful iman. Apabila salah seorang di antara kalian melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Kalau tidak bisa dengan lisannya, kalau tidak bisa dengan
hatinya. Fattaqullah mastata'tum. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, ada yang lain? Apakah ada yang lain, Mas, Mbak? Kalau dari Zoom online belum ada juga, Ustadz. Boleh, Ustadz. Yang nyatat tadi. Izin Ustadz, dari Tarbiyah Islam pada hari ini, kita ini tadi dijelaskan tentang cinta Nabi. Cinta Nabi, dan cinta itu tidak boleh kita asal bilang saya atau kami cinta kepada Nabi Nabi Muhammad Rasulullah SAW, tetapi juga harus ada buktinya. Nah, salah satunya itu tadi juga ada beberapa bukti-bukti yang bisa kita ikuti. Salah satunya itu tadi kita untuk membuktikan bahwa cinta kita kepada Nabi itu harus mengikuti sunnah Rasul dan ajarannya Rasul. Dan kita juga mendapatkan eh, keuntungan-keuntungan. Keutamaannya itu satu, tadi juga dijelaskan mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan selain itu juga dengan kami yang sebagai umat Islam ini mengikuti sunnah dan ajaran Rasul, juga insya Allah bisa disatukan umat kita. Nah, dan juga dijelaskan contoh-contoh dan perkataan Nabi yang mengatakan bahwa untuk umat-umat yang setelah masanya Nabi itu nanti ketika melihat ke belakang, ke masa lalunya Islam itu akan melihat banyak perselisihan dan perpecahan umat. Nah, cara Nabi mengatakan tadi juga bagaimana caranya kita bisa tetap tidak akan terpecah, tidak akan terselisih. Nabi juga mengatakan tadi ikutilah ajaran dan sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW. Selain itu, tadi juga ada lagi keutamaan untuk mengikuti sunnah Rasul dan ajaran Rasul adalah juga diberikan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain itu, untuk membuktikan cinta kita selanjutnya, selain mengikuti juga mendahulukan ajaran Rasulullah SAW di atas ajaran manusia-manusia lain. Karena sebagai Rasulullah itu merupakan manusia mulia. Kemudian apabila misal tadi dijelaskan juga, kalau misal memang ada perselisihan, terutama pada masalah agama, bagaimana sikap kita? Yang satu merujuk kepada Al-Quran, firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga merujuk kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian untuk pembuktian bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW itu juga satu yang selanjutnya adalah membenarkan sabda dan berita-berita Rasulullah SAW, karena Rasul ini merupakan manusia yang mulia dan istilahnya sangat yang paling berilmu dalam masalah-masalah agama, maka yang dikatakan Rasul, sabda Rasul yang yang dalam ilmu agama itu merupakan yang paling benar. Dan terkait dengan itu juga ajaran-ajaran dan sabda Rasul ini juga kita harus bela, karena memang ya tadi Rasul itu yang merupakan sangat-sangat berilmu, yang paling berilmu di antara manusia-manusia lain termasuk kita semua. Jadi kita tidak boleh juga untuk menyangkal Rasul karena ilmu kita ini tidak setinggi Rasulullah SAW. Dan tadi yang bukti terakhir, mungkin yang akhir-akhir, yang penting juga adalah Rasul ini walaupun merupakan manusia makhluk hidup yang paling mulia dari dulu hingga saat ini dan ke depannya,
tetap Rasulullah SAW itu merupakan manusia, merupakan hamba Allah. Sehingga kita tidak boleh menuhankan, kita tidak boleh menyanjung terlalu tinggi Rasulullah SAW. Tetap Rasulullah itu merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala dan kita juga semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas Zandi. Sangat lengkap sekali. Untuk selanjutnya Ustadz, mungkin karena sudah mendekati waktu azan maghrib Ustadz, apakah boleh diajukan dulu? Oke. Baik, mari kita akhiri. Sebelumnya kita baca doa kafaratul majelis bersama-sama. Astagfirullah wa atubu ilaik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Abdurrahman Thoyib yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua pada sore hari ini. Sekali lagi mohon maaf juga atas tutur kata kami Ustadz yang kurang berkenan mungkin. Insya Allah semoga acara-acara selanjutnya bisa kita ikuti lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.